Ya, jumpa kembali bersama saya pada tutorial aplikasi pendidikan. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengisi Dapodik versi 2021. Tentunya yang akan saya tutorialkan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pengisian menu sekolah pada aplikasi Dapodik. Oke, sobat operator, setelah kita menginstal aplikasi Dapodik, kita langsung bisa registrasi dan kemudian kita login. Di halaman login di aplikasi yang terbaru ini masih sama ya seperti tahun-tahun sebelumnya dengan tampilan yang ya kurang lebih seperti demikian. Cuma mungkin ada sedikit tambahan-tambahan dan juga logo baru yang ada di aplikasi rekan-rekan operator masing-masing. Oke, kita langsung saja login. Kita masukkan username, kemudian kita isikan password. Kita klik masuk, kita tunggu sampai aplikasi terbuka. Oke, kurang lebih setelah kita registrasi, kita login akan dibawakan kepada tampilan yang seperti ini. Tampilan ini kalau rekan operator belum verifikasi akun, maka akan ada tulisan merah. Di sini akun tidak terverifikasi. Untuk memverifikasi ini, rekan-rekan operator bisa melihat atau menyaksikan tutorial YouTube saya sebelumnya, bagaimana cara memverifikasi akun operator. Oke, sesuai dengan tutorial yang malam ini, kita akan mengisi pada tab sekolah. Kita klik saja di sini. Oke, kita langsung dibawakan ke halaman identitas sekolah. Identitas sekolah ini akan terisi secara otomatis sesuai data yang ada di kementerian ya, atau jika mengalami perubahan baik itu desa, kelurahan, kemudian status ya, bisa dirubah melalui verbal sp data kemdikbud.go.id. Nah, itu nanti ada di tutorial berikutnya. Kemudian lokasi sekolah ya, nanti sobat operator bisa lihat kira-kira sekolah berada di RT berapa, kemudian RW. Kalau ada nama dusun bisa diisi, kode pos, lintang. Sobat operator langsung bisa buka titik koordinat ya secara online. Kemudian melihat lokasi dari di mana sobat operator sekolahnya berada gitu. Jadi kita klik seperti ini, tetapi dalam kondisi online ya, supaya kita bisa melihat. Contohnya saya punya sekolah ini berada di sini, Merauke ya, di Merauke, Kabupaten Merauke ya. Ini saya punya sekolah ada posisinya di Onggari, tepatnya di pesisir pantai ya kalau di sini, karena jarak sekolah dengan pantai sangat dekat. Nah, ini adalah kondisi atau posisi SD Onggari tempat saya bertugas gitu. Sobat operator bisa menentukan lokasinya sesuai dengan sekolah masing-masing. Kalau sudah kita pilih, nah kemudian kita tutup, maka akan terisi secara otomatis. Berikutnya kita akan mengisi data administrasi sekolah. Yang pertama kebutuhan khusus yang dilayani. Karena tidak ada, maka saya kosongkan. Di sini kosong karena tidak bisa juga diedit ya secara manual. Nanti bisa diedit melalui di verbal ya. Kemudian SK pendirian juga nanti di verbal SP atau satuan pendidikan. SK pendiriannya, kemudian tanggal SK, kemudian status kepemilikan karena status SD YPPK Onggari merupakan yayasan, maka saya pilih yayasan. Yayasannya itu YPPK Merauke. Untuk bisa mengisi di sini, maka sobat terlebih dahulu harus mengisi pada tab di bawah sini, yaitu yayasan. Nah, yayasan ini sobat isi terlebih dahulu, baru nanti akan bisa dipilih di sini. Kemudian SK izin operasional
Ini sama, pengisiannya melalui laman Verpal SP kemdikbud.go.id. Di sini rekan operator perlu menyiapkan scan dari SK izin operasional dari dinas masing-masing, kemudian diupload. Setelah diupload, nanti rekan-rekan menunggu kurang lebih 1 kali 24 jam. Kalau sudah disetujui, rekan operator bisa sinkron, nanti akan otomatis berubah. Kemudian MBS, manajemen berbasis sekolah. Ya, di sini saya punya, klik ya. Kemudian nama wajib pajak atau NPWP-nya, ya tertulis. Kemudian nomornya ada. Kemudian nomor rekening bos. Nah, nomor rekening ini nanti diisi melalui laman bos yang biasa rekan-rekan gunakan untuk pelaporan dana bos ya. Jadi tidak bisa diisi di sini. Jadi perubahannya hanya bisa dilakukan pada bos.kemdikbud.go.id. Kemudian kontak, nomor telepon, sekolah, email, website kalau ada, kalau tidak ada bisa dikosongkan. Kemudian data pelengkap di sini mengenai pungutan iuran ke orang tua. Kalau sekolah sahabat operator melakukan pungutan atau iuran, nanti bisa diisi ya, iya atau bulanan, iya tahunan. Tinggal dipilih, karena di saya tidak memungut, jadi saya pilih tidak. Itu data utama. Kemudian data rincian di bawah yang perlu kita isikan. Yang pertama yaitu data periodik ya. Data periodik itu merupakan mulai dari waktu penyelenggaraan. Jadi diselenggarakan waktu penyelenggaraannya, kalau di saya itu pagi 6 hari. Tapi tidak menutup kemungkinan jika sobat operator sekolahnya menggunakan siang hari ya, atau double shift. Jadi pagi dengan siang, atau mungkin sore, malam, dan seterusnya. Kalau di saya pagi 6 hari. Sumber listrik, kita bisa klik di sini tanda panah, kita pilih PLN, karena sudah ada PLN. Kalau sobat operator mungkin tidak ada PLN, menggunakan alternatif lainnya ya bisa dipilih di sini. Ada tenaga surya, diesel, kemudian PLN plus diesel, ada biogas dan lainnya. Saya pilih PLN, kemudian daya yang ada di sekolah sahabat operator ya. Kalau di saya daya listriknya 1300. Kemudian waktu kesediaan listrik, ini ada 3 pilihan, sepanjang waktu, pagi atau malam. Nanti sobat operator bisa memilih. Kalau memang sepanjang waktu ya klik sepanjang waktu. Kalau cuma pagi hari berarti ya pagi, atau cuma menyala di malam hari ya pilih malam. Kemudian ketersediaan menerima bos ya, kita klik ya. Ya, di sini ini hal yang penting ya sobat operator, jangan sampai terlewatkan dan jangan sampai salah memilih. Jika bersedia menerima dana bos ya kita klik ya. Kalau emang tidak bersedia ya bisa diketik tidak atau diklik tidak ya. Namun jangan sampai kelewatan pada menu ini, karena kalau terlewat kita seharusnya bersedia dan milih tidak, nanti kita tidak bisa menerima bos. Kemudian sertifikat ISO atau ISO ini kita memilih, itu yang ada 4 pilihan ya. Jadi ISO ini kalau yang pertama atau lalu-lalu itu singkatannya IOS. Namun beberapa waktu berjalan disingkat kembali menjadi ISO. Jadi ISO ini kalau dulu itu ya, atau sampai sekarang juga, singkatan dari International Organization for Standardization ya, standarisasi. Jadi ISO ini merupakan standarisasi internasional di bidang sistem manajemen mutu. Jadi kalau emang sekolah sahabat operator sudah mempunyai sertifikat atau dalam proses ya, sahabat operator bisa memilih yang mana gitu. Kalau sedang proses ya bisa pilih sedang proses sertifikasi, kalau belum ya belum. Namun di saya belum bersertifikat gitu. Jadi ISO ini yaitu merupakan standar internasional di bidang manajemen mutu. Oke, kita lanjut ke akses internet. Akses internet di sini ada 2 ya, akses internet dan akses internet alternatif gitu. Jadi di saya
Jangankan internet, sinyal aja susah, sehingga saya tidak memilih, ya tidak ada semua. Namun kalau di sobat operator di wilayahnya ada, ya mungkin ada serat optik yang mungkin IndiHome dan lain-lain, atau mungkin Telkomsel, Flash dan sebagainya, bisa dipilih di sini. Karena di saya tidak ada, maka saya pilih tidak ada. Kalau sudah, kita klik simpan. Kita masuk ke sanitasi. Ya, sanitasi ini menu yang pertama yaitu sumber air. Ya, kita tinggal pilih wilayah operator di sekolahnya. Sumber air itu berasal dari mana? Kalau di saya di sumur, ya, ada satu sumur gitu. Namun kalau di tempat sekolah operator, rekan-rekan operator, ada mungkin ledeng atau pompa atau air sungai, air hujan dan lainnya, bisa dipilih. Lalu di saya ada satu sumur, sehingga saya pilih sumur terlindungi. Kemudian sumber air minum. Ya, sobat bisa pilih air minumnya itu air minum apa gitu. Ada kemasan atau air minum dari rumah. Kalau emang ada kemasan, ya silahkan pilih. Karena wilayah saya jauh dari perkotaan, air kemasan ya agak susah gampang ya, dan juga harganya agak lumayan, sehingga air minumnya bawa dari rumah. Kemudian kecukupan air, jika cukup sepanjang waktu, kita bisa pilih di sini ya, cukup sepanjang waktu. Ya, nanti sobat operator bisa sesuaikan. Karena di saya air sumurnya juga ini ketika musim panas atau bulan-bulan 11-12 itu biasa sumurnya sudah tidak ada air, maka saya pilih tidak cukup sepanjang waktu. Kemudian sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus. Di saya tidak ada. Kalau di sobat operator ada, ya silakan pilih. Tipe jamban di saya leher angsa, yang lain nanti bisa menyesuaikan. Sekolah menyediakan pembalut cadangan air, menu baru ya. Di semester sebelumnya belum ada. Di saya ternyata belum ada ya, tidak menyediakan. Kemudian jumlah hari dalam seminggu siswa mencuci tangan. Ini di saya juga ada. Jadi jumlah hari dalam seminggu sekitarnya 5 hari ya. 5 hari ini kita kegiatan cuci tangan berkelompok gitu. Jadi biasa di pagi hari sebelum mulai aktivitas pembelajaran, karena siswa bermain, karena di saya tepatnya di pinggir pantai, sehingga banyak pasir, mereka bermain pasir, sehingga tetap harus cuci tangan. Jumlah cuci tangan, ya sobat operator bisa sesuaikan sesuai yang ada yang di sekolah masing-masing. Kalau di saya ada 7 ya, 6 kelas tambah 1 di kantor. Kemudian jumlah tempat cuci tangan yang rusak, kalau ada yang rusak ya bisa dipilih, kalau tidak ada ya kosongkan. Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan? Ya mengalir ya, karena menggunakan keran, dibuka langsung mereka cuci tangan gitu. Kalau tidak mengalir berarti biasanya ditampung di dalam ember. Sekolah memiliki saluran pembuangan air limbah dari jamban. Ya, ini juga menu baru. Ke tangki ya, kalau di saya ya tetap ini ke tangki, sungai karena jauh. Kemudian sekolah menguras tangki, selama ini belum pernah ya untuk menguras tangki, jadi saya tidak tahu gitu. Kalau sobat pernah sekolahnya menguras tangki atau biasa sedot ya, sedot tinja ya, bisa dipilih gitu. Kemudian standar stratifikasi UKS ya, UKS usaha kesehatan sekolah. Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan, ya ada. Jadi ada selokan di pinggir ya, untuk menghindari genangan. Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas ya. Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan. Di sekolah saya tidak ada ya tempat sampah di jamban, maka saya tulis tidak ada. Kalau emang ada ya silakan. Menyediakan cermin, di saya juga tidak ada. Namun tidak menutup kemungkinan sobat-sobat operator yang sekolahnya memiliki cermin di jamban. Biasanya di jamban perempuan ya. Seperti itu. Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara. Ya nanti kalau emang ada ya silakan ya. Biasa ada penampungan dibuat dalam bentuk mungkin ada yang menyiapkan selokan atau galian ya, bisa ada tempat sementara, atau mungkin menggunakan
ditempatkan di satu, yaitu menggunakan semen berbentuk kotak. Kemudian ini, kalau di saya tidak ada, jadi saya pilih tidak ada. Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin. Di saya tidak, karena di sana tidak ada pengangkut sampah ya, sehingga kita tidak ada gitu. Ada perencanaan dan pengarangan untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi ya. Biasanya kita ada ya perencanaan kegiatan perawatan sanitasi gitu. Ada kegiatan rutin yang melibatkan siswa untuk memelihara ya, ada ini dalam bentuk kerja bakti. Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi ya, kalau memang ada pilihannya di sini, bisa dipilih antara 4 ini, bisa kita pilih semua ya. Jadi ini kan menu baru, semester sebelumnya juga belum ada ini gitu. Kalau emang ada, ini biasa kita kerjasama dengan puskesmas saja gitu. Kalau lembaga lain tidak ada, atau dengan pemerintah daerah biasa ada bantuan gitu. Kemudian jumlah jamban untuk laki-laki, laki-laki di saya cuma 1, perempuannya 1, kemudian bersama 1. Yang tidak dapat jamban yang tidak dapat digunakan tidak ada. Tempat cuci tangan ya, ini berkaitan dengan sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi informasi dan edukasi atau GIE tentang sanitasi. GIE oleh guru ya, biasanya ada ya GIE oleh guru pakai sabun ini. Kemudian di ruang kelas biasanya dipampang semacam spanduk ya. Ini GIE-nya disebut di ruang kelas ya. Kalau memang di sobat operator setiap kelas diberi kayak pembelajaran dalam bentuk spanduk ya, bisa dipilih sini ya. Kemudian di toilet dan sebagainya, saya punya untuk saat ini belum ada ya, belum ada. Kebersihan dan kesehatan menstruasi, ini hanya ya oleh guru saja secara lisan gitu. Kalau dalam bentuk gambar kemudian peraga-peraga lainnya belum ada gitu. Pemeliharaan dan perawatan toilet sama oleh guru saja, belum ada edukasi dalam bentuk gambar ya, atau spanduk yang ditempel bagaimana tata cara perawatan toilet dan sebagainya, belum ada gitu. Keamanan pangan ya, ini juga oleh guru saja, belum ada. Ayo minum air ya, ini juga oleh guru ya. Kalau GIE dalam bentuk lainnya juga belum ada gitu. Oke, itu tentang sanitasi. Kalau sudah, kita bisa simpan. Lanjut, kita masuk kepada kepanitiaan sekolah. Nah, di sini kepanitiaan itu ada banyak ya. Kalau di saya yang 3 ini yang sudah saya masukkan. Yang pertama penanggulangan tindak kekerasan, kemudian literasi sekolah, penyelenggaraan komite sekolah atau pengurus komite. Tidak menutup kemungkinan jika sobat operator punya kepanitiaan yang lain ya, coba kita lihat di sini. Ada banyak ya di sini. Kegiatan keamanan, literasi sudah ada ya, penanggulangan sudah ada, penerimaan peserta didik baru. Kalau memang ada kepanitiaan ya, sobat operator bisa buat langsung masuk di sini. Pengenalan lingkungan sekolah, penyelenggara komite sekolah, kemudian penyelenggara ujian nasional bisa ditambahkan di sini ya, tim BOS, tim pendataan sekolah dan sebagainya. Kalau memang sudah dibuat, sudah bisa dikasih masuk. Yang penting sudah ada SK-nya, nah nanti sobat bisa tambahkan. Kalau emang tidak ada ya sudah, berarti tambahannya kalau di saya cuma 3 saja sementara gitu. Kita simpan. Kita masuk pendidikan keluarga. Nah, di sini pendidikan keluarga kalau emang ada ya bisa dimasukkan juga ya. Kelas inspirasi, kelas parenting. Kalau parenting ini biasanya yang lebih cenderung pada TK ya. Kalau kelas inspirasi memang kalau ada di sobat operator punya sekolah ya bisa diisi. Pendidikan keluarga ini, nama satuan tugasnya apa, instansinya, tingkat satuan tugasnya, SK tugas dan sebagainya gitu. Kalau tidak ada bisa dikosongkan. Kemudian block grant, kalau memang ada bantuan block grant ya silahkan diisi. Lanjut kita ke layanan khusus. Di saya tidak ada untuk layanan khusus sehingga saya kosongkan. Kemudian program inklusi, program inklusi juga di saya belum ada. Jadi melayani kebutuhan khusus ya, inklusi ini di saya tidak ada gitu. Kemudian ekstrakurikuler ya, bisa sobat operator tambahkan seperti pramuka, kemudian yang apa saja yang ekstrakurikuler yang ada di sobat operator atau sekolah sobat operator bisa diisi. Kemudian
penyelenggaraan pondok pesantren. Nah, ini untuk pondok pesantren ya. Kalau yayasan, nah ini yayasan bagi sekolah swasta bisa dituliskan di sini ya, yayasannya. Kemudian kalau sekolah negeri tidak perlu. Kemudian akreditasi. Akreditasi ini akan terisi secara otomatis dan kita tidak bisa mengisi lewat sini ya. Akan diisi secara otomatis melalui Badan Akreditasi Nasional atau BANSM secara online ya. Nanti kita di sana. Kalau sobat punya sekolah sudah terakreditasi, maka sobat operator bisa mengisi di di halaman akreditasi atau BANSM. Di sana sobat mengusulkan gitu. Karena sekolah saya terakreditasi tahun 2017 masih manual dan saya sudah mengisi data serta sertifikat namun belum masuk ya. Tapi kalau sobat operator akreditasinya di tahun 2018 ke atas, maka saya yakin secara otomatis sekarang sudah ada gitu. Namun saya punya di tahun 2017, tidak tahu kenapa, karena memang secara online sekarang ya. Jadi belum terisi di sini. Padahal kita sudah ajukan namun belum terisi. Tapi kalau di atas tahun 2017, 2018, 19, maka secara otomatis akan sudah terisi. Mungkin seperti itu sobat operator, tutorial dari saya mengenai pengisian pada menu sekolah di aplikasi versi 2021. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Ya, mungkin mengenai sarana prasarana ya. Sehingga nanti terus akan berkesinambungan cara mengisinya. Mungkin seperti itu sobat operator. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe pada channel ini, karena like dan subscribe itu gratis. Demikian, salam satu data.